Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan kita untuk makan dengan jari, dan itu hanya 3 jari. Kolerasi dengan kesehatan seperti apa, dok? Iya, saya sempat berpikir tuh. Rasulullah bisa bikin pedang kan, bisa bikin panah kan. Itu dari besi semua tuh. Masa nggak bisa bikin sendok? Pasti bisa ya. Kenapa dengan tangan? Ini unik sebenarnya. Ini sederhana saja saya mencontohkan. Biasanya orang yang besar kira-kira tangannya besar nggak? Pasti besar. Orang yang kecil tangannya juga kecil. Jadi Allah menjadikan porsi tubuh kita seimbang. Kalau orang kecil tangannya gede, mengerikan. Ya kan? Atau orang yang besar tangannya kecil, penyakit. Ya kan? Sudah atrofi. Jadi konsep ini yang Allah jadikan nih. Bentuk manusia itu dijadikan konsep seimbang. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dijadikan bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ketika makan pun kenapa harus pakai tangan? Karena porsi tangannya sesuai dengan porsi dalam lambungnya, sesuai dengan porsi dalam tubuhnya. Bisa dibayangkan anak kecil kalau makan pakai tangan gede. Ini melembung-lembung ini mulut. Atau anak kecil nyuapimin anak yang besar. Ya, dikit amat deh. Jadi porsi makan dengan tangan sesuai dengan porsi tubuh. Sendok standar, walaupun bisa diatur, bisa banyak, bisa sedikit. Tapi kan ngatur lagi tuh. Tapi kalau porsi tangan tepat, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan kenapa 3 jari nggak 5 jari? Kan ribet tuh 3 jari itu. Ya, makanannya masuk ke dalam tubuh, ya, dengan 3 jari sama 5 jari berbeda dampak. 3 jari otomatis lebih sedikit daripada yang 5 jari. Sedikitnya makanan yang masuk ke dalam mulut itu akan mempengaruhi jumlah enzim yang dihasilkan. Jumlah enzim manusia yang dihasilkan itu terbatas. Tidak bisa banyak gitu, nggak bisa. Maka kalau jumlahnya yang masuk itu pas dengan ukuran jari 3 jari, maka enzim itu akan ngeblended secara sempurna di pencernaan. Persempurnaan blendingnya ini akan menyebabkan kesempurnaan dari proses pencernaan. Enzimnya masuk. Ditambah lagi ngunyah yang lama. Makanya orang yang ngunyah lama itu biasanya lebih gampang cepat kenyang daripada orang yang ngunyah sebentar. Karena kalau ngunyah lama, enzim amilase keluar dan dia akan memecah amilum sehingga menghasilkan glukosa. Glukosa akan diserap oleh tubuh dan itu menghasilkan energi yang cukup cepat. Maka itu orang yang makan dengan tidak terburu-buru, ngunyahnya yang lama itu jauh lebih cepat kenyang daripada orang yang makan terburu-buru. Jadi kembali lagi ke tadi, porsi makan dengan menggunakan jari, maka kesempurnaan proses pencernaan menjadi lebih sempurna karena ngeblendednya enzim-enzimnya menjadi lebih sempurna ketimbang dengan makan yang banyak. Yang ada nih melembung-lembung. Jadi udah melembung-lembung, enzimnya terbatas. Jadi proses penyempurnaan pencernaan menjadi tidak lebih sempurna. Nah, itu gambaran sedikit di daerah mulut. Kenapa kok pakai tangan? Ya. Belum lagi nanti analisis yang lainnya lagi yang mungkin bakteri yang ada di tangan dan sebagainya. Tapi ini kajiannya panjang sekali. Tetapi yang paling penting adalah, yang paling sederhana adalah tadi, analisis jumlah. Tapi apakah tidak boleh pakai sendok? Ya boleh. Boleh pakai sendok, tidak masalah. Cuman kalau bicara analisis kenapa pakai tangan, saya berpikirnya seperti itu. Nah, artinya karena ini bentuk ya cinta Nabi pakai tangan, ya kita pakai tangan misalnya seperti itu.